Tapi bagi orang yang berada pada tingkatan takwa yang ketiga yang saya sebutkan tadi, dia tidak butuh, dia tidak berada pada khauf dan raja. Apa? Dia naikkan tingkatannya. Bapak Ibu sekalian, saya beramal bukan karena saya ingin dapat pahala, kira-kira begitu. Dan saya beramal bukan karena saya takut neraka, tetapi saya beramal karena saya ingin mendapatkan mahabbah. Saya ingin mendapatkan kecintaan dan ridho Allah. Ya. Justru begini Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, nah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ya. Wa'fu wasfahu ala yuhibbullahu ayyaghfira lakum. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, berbesar hatilah, maafkan. Tidaklah engkau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu. Jangan kira Pak. Jadi orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Karena disebut Allah. Ya, Allah. Kata Allah itu Allah bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah mempertanyakan, tidakkah engkau, ya, ya, tidakkah engkau menyukai Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi tariqal falah wa arsyadahu ila ma fihil khair wat-tuqa wal afaf was salah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin adim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi para alim ulama, para asatid, hadir antara lain Ketua MUI Kabupaten Jayapura, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ma'mun Rosyidi, ada Ustadz Asep Burhanuddin. Yang saya hormati Ketua Takmir atau Dewan Kemakmuran Masjid Darul Mukminin dan beserta jajarannya. Saya hormati para sesepuh, ya, pini sepuh Masjid Darul Mukminin. Yang juga saya hormati Ketua Majelis Ta'lim dan jajarannya. Alhamdulillah, di mana-mana yang selalu membackup pengurus masjid itu biasanya ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu tidak mau bergerak, itu biasanya kegiatan masjid itu agak macet-macet. Ya, jadi saya harapkan pengurus masjid itu ya pintar-pintarlah merangkul ibu-ibu. Ya, kalau bisa, kalau ada kegiatannya, ya pengurus masjid disupport. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau pengurus majelis taklim itu bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Kira-kira bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, saya juga punya pengalaman. Ya, saya pernah ketua takmir masjid, support, saya bentuk majelis taklim di Babul Jannah sana.
tahun 2009 2010. Dulu orang pasar itu nggak tahu dia bagaimana itu majelis taklim, nggak ada. Kita bentuk, ya. Dalam rintisan itu kita support. Setelah kita support, kita beri dia kemandirian. Alhamdulillah bisa mandiri, ya. Dan sekarang ini di Sentani luar biasa, ya, luar biasa. Geliat, gairah keislaman, ya, kita ini di Kabupaten Jayapura khususnya di kota Sentani ini sangat luar biasa geliat syiar-syiar keislaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, termasuk pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di tempat ini. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya mungkin kita tidak bisa hadir. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya Pak Purwanto, jamaah kita di sini ini berapa kakak? Jamaah tetapnya. Nah, ini tamir masjid harus tahu itu. Ya. Ya, minimal jamaah tetap. Bukan jamaah musafir ya, yang mampir-mampir itu, jamaah tetap. Ya kita hitung kasarnya saja. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang tinggal di sekeliling Masjid Darul Mu'min ini, masih ada kan saudara-saudara kita tidak berjamaah di sini? Banyak ya? Ya, itu bisa jadi PR itu. Ketua Tamir Masjid, coba dicatat itu. Dicatat. Ya. Dicatat, ya, bisa digugah untuk datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Kita doakan, kalau bukan dia, insyaallah nanti anak-anaknya, ya, anak-anaknya. Kalau tidak dia, anak-anaknya. Ya, kebetulan kira-kira sekitar ya 3 tahun yang lalu itu saya tinggal di Jogja, sekolah di Jogja. Saya itu, tempat tinggal saya itu dekat yang sering bapak-bapak lihat di medsos itu, ya, namanya Masjid Joko Karian, ya. Ya, itu dekat dari penginapan saya, ya. Sering Jumatan di situ. Ya, memang ya makmur, masjidnya sederhana saja, tidak ada parkirannya. Kalau mau di ya sekaya masjid di tempat saya itu, Masjid Babul Jannah, tidak ada parkiran, tapi orang pada datang, ya. Kalau di medsos itu dikatakan misalnya sendal hilang, jangankan sendal, motor pun hilang, diganti sama pengurus masjid. Nah, kira-kira Masjid Darul Mu'minin pengurusnya bisa berani nggak ini? Ya, kalau ada motor hilang, pengurus masjid berani ganti nggak ini? Ya, nanti dia bilang, nanti pengurus masjidnya, dia bilang, jangan, ini kotak amalnya sekian, tidak cukup, gitu ya. Nah, inilah, ya, bahkan ada masjid di Solo itu ya, ada satu masjid di Solo itu, ya saya anggap melebihi Masjid Joko Karian. Itu kalau ada orang datang di masjid itu, ditanya, ya, saya agak lupa, kalau tidak salah namanya Masjid Syuhada atau apa ya, ya. Itu kalau ada orang datang ke masjid itu ditanya, Bapak mau berapa hari di sini? Ya, Bapak mau berapa hari di sini? Ya. Kalau ditanya saya mau sehari atau 2 hari, ditanya, Bapak hari ini Bapak mau makan apa? Ya. Iya. Sampai orang pada berdatangan, heran kan? Heran. Ditanya ketua takmirnya, Bapak ambil uang untuk kasih makan orang yang datang itu dari mana? Nah, dia hanya jawab, itu sudah ada di orang-orang yang akan bersedekah. Ya, jadi ini apa? Kekuatan sedekah. Nah, alhamdulillah ini sudah ada pengaruh, ada pengaruhnya. Ya, sampai ada pengaruhnya. Ya, saya tidak tahu di masjid kita ini ada Jumat Berkah ya? Ada. Itu jangan-jangan pengaruhnya dari masjid sana. Ya, pengaruh sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang penting kita syukuri.
Ya, kita syukuri. Dan kesyukuran kita itu jangan-jangan itu adalah rahmat Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Apa tanda-tandanya rahmat Allah itu turun? Apa tandanya? Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke kita-kita ini, kalau di dalam diri kita itu ada cahaya-cahaya iman. Di dalam diri kita itu ada namanya nurul iman wal ma'rifah. Ya. Yang kedua, apa tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke kita? Kalau di dalam diri kita itu ada yang disebut nurut ta'ati wal ibadah. Ada cahaya-cahaya ketaatan. Ya. Nah, jadi kita doakan warga-warga di sekitar sini. Ya, kita hanya bisa mendoakan kan? Tidak mungkin kita pergi ya, paksa, tidak kita paksa. Kita hanya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat silaturahmi. Jadi semua kita bangun, jadikan masjid ini sebagai sentral. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, takmir masjid kita sekarang ini hanya tinggal meneruskan, ya, tinggal meneruskan orang-orang yang merintis. Ya, ini masjid kita ini, ya saya termasuk saksinya, ya saya masih saksi. Ya, saya ini mantan ketua MUI di Kabupaten Jayapura. Ketika Pak Habil Melkioswat tanda tangan dengan Pak Yos Pangkali itu, saya berdiri di dekatnya menyaksikan masjid ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita yang ada di masjid ini adalah meneruskan ya perjuangan ini. Ya. Perjuangan apa? Memakmurkan. Disinilah maknanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Nah, kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata ikhwah, apa maknanya di dalam Al-Quran? Ya, kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata tunggal di dalam Al-Quran yang terkait dengan persaudaraan di dalam keimanan di dalam Islam? Mengapa Allah tidak menggunakan kata jamak? Ya, kalau jamaknya itu ikhwatun, mestinya ikhwan. Biasa dengar kata ikhwan ya. Ikhwan-ikhwan sekalian, ikhwan-ikhwan. Itu artinya kata jamak. Tapi di dalam Al-Quran itu kenapa Allah menggunakan kata tunggal? Nah, disitulah maknanya Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita ini karena iman. Ya. Ya, mungkin di jamaah kita ini, di dalam masjid kita yang mubarakah ini, boleh kita berbeda asal daerah, boleh kita berbeda suku, boleh kita berbeda ras, ya. Bahkan kalau saya mau katakan, khususnya kita datang ke Papua ini, itu macam kayak, ya, saya kalau dengan Ustadz Makmum ini, ya, bisa melebihi seperti saudara. Ya, mungkin Pak Purwanto, ya, ya, iya kan, bisa melebihi saudara Pak. Ya, sehingga apa ya, saudara kita ada di Jawa ya, kalau sakit siapa yang mau duluan bantu? Kalau ada kebakaran, siapa yang mau duluan bantu? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengikat kita dengan iman. Apa yang tidak terkait dengan iman? Coba, apa yang tidak terkait dengan iman? Ya, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut." Ya, yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Ya, iman dengan tamu. Bicara tentang tamu diikat dengan iman. Ya. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Nah, ini kaitannya dengan silaturahmi ini. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya sangat kuat sekali kita diikat dengan keimanan ini. Nah, oleh karena itu, ya ini kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Ya, tentu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Ya, apa syaratnya amal kita diterima? Apa syaratnya? Ya, Bapak Ibu sekalian, apa syaratnya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya dua. Syaratnya dua. Satu, ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Jangan mengatakan, ya, jadi hati-hati ini kalau mengatakan bagaimana ikhlas? Saya ikhlas. Jangan-jangan dia tidak ikhlas. Ya, ya kan? Nah, jangan-jangan keikhlasannya terganggu. Ya. Saya kasih ini duit. Nah, ada yang bahasa ini benar nggak ini? Ya, swear ini, swear. Ya, matanya swear nggak ini, swear. Swear saya ikhlas. Ya, jangan-jangan tidak ikhlas. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, syaratnya amal kita diterima ada yang disebut dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya sesuai dengan tuntunan. Ya, tuntunan. Harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunan apa? Amal kita di bulan Ramadan ini, amalan-amalan kita ya sesuai dengan tuntunan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jangan-jangan katakan, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Ya, kenapa 4 rakaat? Kalau tambah 2 rakaat itu tambah banyak pahalanya. Itu tidak mutaba'ah itu. Tak bisa. Ya. Ya, itu ya keliru. Nah, itu terkait dengan amalia kita. Ada yang katakan, habis buka puasa, setelah buka puasa lanjut lagi puasanya. Kenapa? Biar 2 kali dapat pahala. Ya, nanti dia buka lagi ketika waktu sahur. Itu tidak mutaba'ah. Ya, tidak mutaba'ah karena tidak ada tuntunannya. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita ikhlas, keikhlasan kita ini harus kita bangun dengan pengetahuan. Kita bangun dengan ilmu. Nah, saya setuju tadi itu kalau dibuat kajian. Ya. Alhamdulillah saya di Masjid Babul Jannah itu kalau bulan Ramadan selama sebulan kajian subuh itu saya buat kajian subuh. Itu sudah hampir 10 tahun saya bikin itu. Ya, sederhana-sederhana. Ya, kita mulai dari bab puasa, bab siam. Setelah bab siam kita kembali ke bab yang pertama, bab toharo. Ya, setelah bab toharo dia masuk ke bab solat. Ya, biasanya sudah bab solat itu sudah habis waktu Ramadan, sudah habis Ramadannya. Nah, biasa kita mau lanjutkan setelah Ramadan, semua pada sibuk. Ya, sibuk, agak susah ketemunya. Ya, sudah usulkan sekali sebulan juga ya, sekali sebulan. Dibuat kajian. Ya, bukan ceramah ya, bukan ceramah. Jadi kita buka kajian. Ya. Misalnya begini, ini masih ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau kita datang ke masjid, ternyata orang sudah taraweh. Orang sudah taraweh, kita belum sholat isya. Pertanyaannya, kalau kita ikut sholat di barisan itu, sholat kita benar apa enggak ini? Ya, ini jarang kita lihat, ya, dan jangan-jangan bolehkah enggak? Orang biasanya 2 rakaat kan, 2 rakaat. Nah, ini kita belum sholat isya, tapi mau ikut taraweh. Ya, gimana? Syaratnya orang ikut taraweh itu harus sholat isya. Apa dia mau sholat mojok sendiri? Nah, itu ada kajian fikihnya mengatakan boleh dia ikut sholat di situ. Ya, dia boleh ikut sholat. Setelah imam salam 2 rakaat tarawih itu dia lanjutkan tambah 2 rakaat. Ya, ada yang mengatakan itu niatnya gimana? Dia kan sholat sunnah, yang sementara di belakang sholat wajib. Ya, niat makmum dan imam itu di dalam sholat fardu itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, kecuali hari Jumat, sholat Jumat, kecuali sholat Jumat. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya lagi saya kasih contoh yang sering-sering terjadi. Bapak Ibu sekalian, ya, satu waktu sudah sholat, sudah katakanlah sholat Isya di tempat lain, ya. Nah, tiba-tiba datang ke tempat ini orang lagi sholat atau diajak sholat. Pertanyaannya mengatakan, saya sudah sholat, ya, saya sudah sholat. Boleh dia mengatakan tidak mau ikut sholat. Tapi kalau dia mau ikut sholat tidak apa-apa. Itu ada kajian fikihnya. Ya, boleh dia. Dia hanya mendapat pahala sunnah. Dia tidak mendapatkan pahala wajib. Boleh dia ikut. Nah, ini kan jarang ya. Jarang orang mengetahui. Tapi itu boleh kita lakukan. Ya. Nah, biasa. Ada lagi. Ini sering. Misalnya Bapak Ibu ada orang sholat sunnah. Tiba-tiba ada orang datang, ini orang dia sholat sunnah apa sholat wajib, tiba-tiba ikut di belakang. Nah, pertanyaannya, boleh nggak itu? Yang di belakang wajib, yang di depan sunnah. Ya. Nah, itu namanya masail. Ya, itu kita sampaikan, kita ulas. Kenapa? Supaya jamaah kita itu cerdas. Ya. Cerdas, dia tahu, tidak kagetan. Ya. Ya. Orang tahiyat ada yang Bapak Ibu lihat orang tahiyat, ada yang begini, ya. Nanti ada asyhadu alla ilaha at-tahiyatu, ya, ya. Itu ada penjelasannya supaya tidak kaget, ya, supaya tidak kaget. Jadi Islam ini, kajian Islam ini sangat luas, ya, sangat luas. Nah, saya biasa memberi pengajian seperti itu. Supaya apa? Jamaah di tempat itu tidak kagetan melihat tentang khazanah keislaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi. Nah, kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, ketakwaan. Nah, ya, saya ulas sedikit. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali lagi soal iman, ya. Nah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kita kasih catatan. Ya. Pertanyaannya begini, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya ayyuhalladzina amanu dengan la'allakum tattaqun? Mengapa dikaitkan dengan itu? Agar engkau bertakwa. Ya. Keimanan, puasa yang kita bangun berdasarkan iman itu dirangkaikan dengan takwa. Dan bagaimana proses menuju ketakwaan itu? Kenapa itu disebut? Oh, ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata ibadah Ramadan itu dia merangkum seluruh aktivitas proses orang menuju takwa. Coba siang hari dia puasa, ya, dia bertadarus, dia berzikir, dia beristighfar, ya, dia sholat taraweh atau qiyamul lail, ya, kemudian dia bersedekah. Rangkaian akumulasi itu, masa sih ada orang tidak sampai kepada takwa? Ya, begitu ya. Iya Pak ya. Masa sih tidak bisa jadi orang takwa dengan akumulasi tadi itu? Bisa Pak ya? Bisa? Bisa. Ya, ini bapak-bapak macam kayak tidak percaya ini. Ya, ragu ini. Ya, tanamkan dalam diri bahwa Bapak Ibu sekalian, ada asar-asar ketakwaan dengan ibadah kita yang kita lakukan itu. Karena kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Nah, yang kedua, alasannya bagaimana? Mengaitkan dengan la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata orang yang berpuasa itu ada kaitannya dengan tingkatan orang yang berpuasa itu, ada kaitannya juga dengan tingkat ketakwaan.
Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu. Walaupun tingkatan-tingkatan takwa ini bertingkat-tingkat. Ada takwanya orang biasa. Ya, takwanya orang biasa itu disebut dalam Al-Quran, ya, wa'alzamahum kalimat taqwa. Apa yang dimaksud di situ? Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha menjauhkan diri kita, ya, dari perbuatan dosa dan yang dapat menggugurkan keislaman kita, apa yang dapat menguncinya itu? Yang dapat menguncinya adalah syahadat kita. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah tingkatan takwa yang paling, ya, agak-agak di bawah lah. Karena itu, tapi itu dasarnya. Ya, ya, tingkatan katakanlah tingkatan, ya, orang mengatakan tingkatan ketiga, tapi ada yang mengatakan itu tingkatan pertama. Pertama dalam arti itu dasarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam diri kita, ya, kita kunci diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapatnya menggugurkan, termasuk menggugurkan keislaman kita, ya syahadat, bersyahadat. Ya. Itu kalau kita paralelkan dengan puasa, ya katakanlah itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan. Itu puasanya orang awam. Nah, tapi kan kita ini, proses kita menuju ketakwaan itu bukan hanya sekedar kita puasa biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga berusaha bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Kalau diparalelkan dengan puasa, puasa berarti itu puasanya orang khawas. Ya. Ya, orang puasanya dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Ya. Matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, kakinya puasa, tangannya puasa. Ya, tidak mudah, ya, tidak mudah memang, karena sudah naik dia pada tingkatan ke atas lagi. Puasanya orang khawas. Ya. Ya. Apalagi ini dosa mata ini bahaya ini. Ya. Mata kita ini kan paling banyak. Bapak-bapak puasa tapi kalau lihat cewek cantik juga, mau tua mau muda, ya, wah, kadang matanya melotot. Ya, tidak mengenal ustadz juga begitu. Ya, ustadz juga, kiai juga kalau lihat cewek cantik, ya, ya. Tapi ada standarnya. Kalau lihat pertama, ya itu masih boleh. Tapi kalau mengulangi, itu tidak boleh lagi. Nah, itu tidak bisa. Ya, standarnya tadi begitu. Begitu juga ibu-ibu. Lihat laki-laki ganteng gitu, lihat, wih itu, nah itu jangan-jangan waktu puasa bisa mengurangi kualitasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tingkatan takwa yang di atas, yang paling di atas? Ya, la'allakum tattaqun tadi itu. Bukan hanya yang pertama, yang kedua, pertama dan yang kedua tadi itu. Orang yang bertakwa, yang disebut dengan bertakwa, hakikat bertakwa adalah orang yang mampu memalingkan segala hal yang terkait dengan kepentingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mampu memalingkan segala pun, dia tidak punya ketergantungan apapun, semata-mata karena Allah. Ya, sehingga ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau biasanya, ya, melakukan amal-amal kebajikan, biasanya kita berhenti di dua hal. Kalau ditanya kenapa sholat, kenapa puasa, ingin mendapatkan pahala. Ya, kenapa cepat-cepat pergi sholat? Saya takut nanti, ya, dapat siksa. Jadi ada istilah karena khauf war roja. Dia beribadah itu hanya khauf dan roja. Ya, mengharapkan pahala dan takut neraka. Tapi bagi orang yang berada pada tingkatan takwa yang ketiga yang saya sebutkan tadi, dia tidak butuh, dia tidak berada pada khauf dan roja. Apa? Dia naikkan tingkatannya, Bapak Ibu sekalian.
Saya beramal bukan karena saya ingin dapat pahala, kira-kira begitu. Dan saya beramal bukan karena saya takut neraka, tetapi saya beramal karena saya ingin mendapatkan mahabbah. Saya ingin mendapatkan kecintaan dan ridho Allah. Makanya di bulan Ramadan ini kita lagu-lagukan itu. Tapi itu kita resapi Bapak Ibu sekalian. Apa? Ya, biasa kita asyhadu alla ilaha illallah. Ya, astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah. Nah, as'aluka ridhoka. As'alu ridhoka. Saya memohon ridhomu. Ya, tidak ada urusan mau kasih neraka kah, mau kasih surga kah, tidak. Saya tidak butuh surga dan neraka, saya hanya minta ridhomu. Nah, itu kira-kira agak tinggi itu, agak tinggi. Ridho, memohon ridho. Ya, saya masih ingat waktu kecil waktu SD. Ya, di zaman saya itu masih TV, ya mungkin samalah seangkatan umur yang 50-40an masih dapat. TV kita dulu itu masih TV hitam putih ya. Ya, di saya itu karena tinggal di nenek nggak punya TV. Ya, kalau mau nonton pergi rumahnya kepala dusun. Ya, pergi rumahnya kepala desa. Nah, di rumah karena tinggal sama nenek yang hanya radio saja, RRI. Ya. Nah, saya masih sering ingat-ingat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sejuk ya? Sejuk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, itu kalau diparalelkan dengan orang yang berpuasa, ketakwaan tadi tingkatan yang paling tinggi itu diparalelkan dengan orang puasa, ya sama. Ya, bukan hanya sekedar makan minum, bukan hanya terkait dengan, dia sudah tidak melihat lagi terkait dengan ya anggota fisik kita, tetapi yang berpuasa itu apanya? Yang berpuasa itu hatinya. Ya, ini tentu tidak mudah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu proses-proses tadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi fitri, ya, kita beridul fitri. Ya, kita kembali menjadi fitrah. Ya, Id itu artinya apa? Id itu artinya kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan kita kembali, Id kembali, berarti Bapak Ibu sekalian pernah satu waktu, ya, manusia ini, ya, atau kita ini pernah satu waktu kita berada pada posisi meninggalkan tempat, atau pernah satu waktu kita meninggalkan satu momen. Dan memang begitu ceritanya. Coba lihat, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kakek nenek kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Nah, jadi Adam alaihissalam itu pernah dia berada pada posisi, ya. Terima kasih. Ya. Dia pernah berada pada posisi dia meninggalkan tempat. Ya, dia meninggalkan posisinya. Posisinya bergeser. Waktu apa? Ya, waktu dia melakukan satu kesalahan, ya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarat. Nah, itu ilustrasinya, kesannya mengatakan ayat itu wala taqraba hadhihi syajarat. Hadhihi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan posisi Adam alaihissalam itu berdekatan. Dekat. Ya. Posisi Adam karena disebut hazihi. Ya, kalau kita mengatakan ini, ya. Ya, kan tidak mungkin kalau saya mengatakan sama Pak Purwanto, saya agak jauh dari dia kira-kira 10 meter dengan mengatakan ini, ya. Nah, padahal itu barangnya ada di sana. Ilustrasinya dalam Al-Qur'an seperti itu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Itu posisi, ya. Tetapi ketika Adam memakan buah, ya, yang dilarang itu, ya, Allah mengatakan alam anhakuma antil kuma sajarati tilka.
Nah, tilka itu dalam bahasa Arab menunjukkan itu. Berarti ilustrasinya dan kesannya di dalam ayat Al-Quran itu memposisikan bahwa ketika Adam melakukan, ya, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Adam alaihissalam posisinya dia menjauh. Ya, karena mengatakan itu. Ya. Tetapi di ayat lain ditutup, ya. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ini ayat ini yang menggambarkan Bapak Ibu sekalian, tadi dekat, kemudian jauh. Kemudian dia kembali ke posisinya. Ya, kembali ke posisinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengatakan kembali Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Ya, ada yang mengatakan Fitri itu, ya, ada yang mengatakan itu agama. Ya, agama. Agama apa? Agama itu adalah kesucian. Kembali kepada kesucian. Nah, ada kaitannya juga kalau kita mengatakan fitr, ya, al-fitr, kesucian. Kesucian yang kita bangun itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kembali posisi Adam dan, ya, Adam dan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada posisinya dan dia menjadi suci kembali. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertaubat. Ya, dengan cara bertaubat. Cara kita menuju proses kepada kesucian ya bertaubat. Apa medianya? Medianya tadi bulan Ramadan. Ya, medianya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadanlah yang mengantarkan kita Bapak Ibu sekalian, kita menjadi proses kesuci. Sehingga kita beridul fitri termasuk orang yang suci. Dan kesucian itu kita tandai bahwa kita berada pada satu kemenangan. Al-Fauz. Ya. Namanya fauzun. Al-Fauzu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, halal bihalal ini ya memang tradisi Indonesia lah, ya, tradisi Indonesia. Halal bihalal ini tidak ada kaitannya dengan lawannya haram, bukan, ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga pasti saya yakin tidak semua yang ada hadir di Masjid Mubarakah ini, jamaah ini saling mengunjungi. Ya, saling mengunjungi. Jadi kalau mau tahu apa alasannya tradisinya, ya ketika dulu Presiden Indonesia ya mendirikan negeri satu masukan, bagaimana caranya supaya kita kumpul tidak didatangi satu-satu. Ya kita buat halal bihalal. Ya. Ya, tapi maknanya, ya Bapak Ibu sekalian, makna yang ada di dalam halal bihalal itu adalah ada kaitannya dengan tadi kita berada, ya, di dalam satu pengampunan, ya, memohon pengampunan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya. 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 Kenapa? Ya kita di Bilal ini selalu kita Allahumma innaka afuun. Ya, kan itu bukan hanya lagu-lagu yang disampaikan supaya ingat berapa rakaat tarawihnya, bukan. Ya, kan biasa begitu. Ya sebenarnya itu dua fungsinya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah doa, itu juga pengingat bagi imam. Ya. Ya, ingat imam untuk jamaah. Oh ini sudah 2 rakaat pertama, ini 2 rakaat kedua, ini 2 rakaat ketiga, ini 2 rakaat keempat, sudah cukup. Ya, sudah cukup 4 kali. Ya, tapi itu maknanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya, ada yang tambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Maknanya apa? Bapak Ibu sekalian, dengan bermaaf-maafan, ya, bermaaf-maafan. Kalau itu dikaitkan dengan, ya, hubungan kita secara sosial di antara kita ini, ya barangkali tidak semua kita ini ada yang terkait dengan kesalahan barangkali. Tidak ada. Tidak selamanya terkait dengan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya, ya, kaitannya dengan hubungan, ya,
Ya, misalnya begini, kita di kantor, pimpinan memberikan instruksi dan menyampaikan perintah bahwa laksanakan perintah ini. Ya, mungkin dalam hati ngomel-ngomel. Ya, dalam hati ngomel-ngomel. Instruksinya pimpinan itu salah, belum tentu salah. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya karena ada masalah, tetapi bisa jadi karena ada ya semacam kebijakan barangkali yang tidak pas di hati, ya, tidak pas. Tapi kebijakannya itu tidak salah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara pendasaran kita di dalam agama Islam, di dalam agama kita ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada ya, kalau kita ya nanti kalau ada ustadz, ada apa, coba ya sama-sama kita lihat. Tapi di dalam pembacaan saya di dalam Al-Quran, saya belum pernah mendapatkan ayat di dalam Al-Quran yang meminta kita untuk minta maaf. Ya, beda dengan di koran itu. Itu dia melakukan fitnah terhadap saya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam, kalau tidak saya tuntut di pengadilan. Kalau dia tidak membuat permohonan maaf, saya tuntut di pengadilan. Ya, itu mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu hanya memberi maaf. Ya. Yang ada di dalam Al-Quran memberi maaf. Nah, maka disebut wa'afina 'anin nas. Ya. Wal kaziminal ghaiza wa'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Nah, nanti ikut sama-sama kita lihat. Ya, tetapi pembacaan saya seperti itu. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, kalau kita sama-sama memaafkan kan enak toh. Ya. Ya, tapi jangan ada di dalam diri kita ya disebutkan kalau ada orang yang mampu melakukan satu balasan kepada orang yang disakiti, kemudian dia memaafkan. Ya. Ini memang tapi ini tidak mudah ya, tidak mudah. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ini kita harus terlatih. Ada orang ya dizolimi itu ya di dalam hatinya ya sudahlah, yang sudah lewat saya maafkan. Ah, itu namanya ya orang yang berjiwa besar. Ya. Ya. Justru begini Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, nah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ya. Wa'fu wasfahu ala yuhibbullahu ayyaghfira lakum. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, berbesar hatilah, maafkan. Tidaklah engkau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Jangan kira, Pak. Jadi orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Karena disebut Allah, ya, Allah. Kata Allah itu Allah bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah mempertanyakan, tidakkah engkau ya tidakkah engkau menyukai Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berhalal bihalal, saling maaf memaafkan, yaitu juga bahagian sarana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan mencintai. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, jadi rugi kalau ada yang mengatakan pokoknya tidak ada maaf bagimu. Wah, ini bahaya ini. Tidak ada maaf bagimu. Kalau tanya tadi, ya kalau begitu Allah tidak mau. Anda tidak mau diampuni dosa-dosanya ya? Oh, balik, wah itu kaget, baru kaget. Wah, kalau begitu saya banyak dosa. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ini mana ya, mana. Walaupun itu di koran biasa ada pernyataan di medsos atau ada pertanyaan di TV. Pokoknya saya beri waktu 1 kali 24 jam. Kalau tidak minta maaf. Nah, itu sebenarnya tidak kurang Islami itu. Ya. Kurang Islami. Ya. Ya. Ya, apalagi di konferensi pers kan, ya.
Nah, inilah pentingnya kita mengaji. Ya, pentingnya kita mengaji, tahu posisi kita masing-masing. Ya, kalau kita salah, ya tahu diri. Kalau salah kan minta maaf. Ya, kita minta maaf kepada Allah. Minta maaf. Ya, kaitannya dengan kita manusia ya juga mungkin minta maaf. Ya, tetapi ada yang mengatakan sebelum dia minta maaf, maafkan dia. Nah, dia tidak. Pokoknya tidak ada. Nah, tidak ada maaf bagimu. Ya. Malah ada yang mengatakan, saya mau kalau dia cium kaki saya. Ah, itu kan ada ya. Wah, itu bahaya itu. Ya. Pokoknya macam terima maafnya orang tapi macam tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Pokoknya harus cium tangan, harus cium kaki, sujud di depan saya. Wah, itu ya jangan-jangan dia tidak ikhlas. Ya, hanya ingin mempertontonkan kehebatannya di depan orang-orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ya. Cara tobat ya tadi kita sudah ulas, betul. Nah, kemudian istighfar ya pengampunan. Nah, ini ada kaitannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berhalal bihalal ini ada kaitannya bahwa ya pergaulan kita sesama manusia tentu ada kekurangan, ada. Nah, kira-kira setelah kita beraidul fitri ini kembali kepada kesucian ini, kita ingin membangun lembaran baru. Ya. Ya, makanya disebut al-musafahah. Ya, al-musafahah, al-musafahah. Musafahah itu artinya berjabatan tangan. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya, walaupun ada orang ya berjabatan tangan, ya. Ada orang berjabatan tangan, tapi ya hatinya itu tidak luas. Ya, padahal yang disebut dengan al-musafahah, ya, yang disebut dengan al-musafahah itu adalah ini, apa istilahnya? Dia punya perasaan dadahnya itu ya, apa namanya, orang yang punya perasaan apa namanya ini, ya kebesaran jiwanya, ya orang mempunyai kebesaran jiwa, ya. Nah, itu ditandai dengan saling musafahah. Ya, tidakkah Bapak Ibu sekalian kalau kita bermusafahah itu ada hadis-hadis yang menjelaskan orang yang bermusafahah itu, nah itu maknanya. Ya, kalau dia berjabatan tangan, dosanya berguguran. Ya, walaupun kemarin COVID itu ada yang mengatakan, wah ini gara-gara COVID ini dosa kita menumpuk ini karena tidak bisa salaman. Ya, malah salamannya jauh-jauh begini. Ya, ya. Nah, itu jangan dikaitkan dengan itu, karena itu namanya ada rukhsah. Ya. Nah, jadi kalau tafsirkan diri sendiri, ya, ini karena banyak begini. Ini soal kebijakan COVID dan agama, banyak orang awam tafsirkan diri sendiri. Ya. Ya, bicara sendiri-sendiri. Malah kita ini agamawan, Ustadz, termasuk saya yang tanda tanya soal hubungan agama dan COVID di Papua ini. Waduh, saya ditelepon. Itu diprotes kiri kanan. Ya. Ini sholatnya sholat apa ini? Ini sholatnya mazhab WHO. Macam-macam. Ya. Padahal itu tidak belajar usul fikih. Tidak belajar yang namanya rukhsah, yang tidak belajar namanya azimah. Ya, ya kalau awam, ya jangan menafsirkan agama, ikut saja. Ya, karena tidak belajar usul fikih. Ya, sampai ada yang mengatakan, ini mazhab WHO katanya. Ya, nah sekarang ini COVID sudah mulai, ya, malah tadi Pak Ketua ini mengatakan COVID katanya sudah berakhir. Nah, ini saya ini tidak berani mengatakan begitu ya, karena ada pemerintah ya, ya, tapi ya kelihatannya dari infografis itu ya kelihatan di Papua ini ya, ya turun ya, dan ada yang mengatakan ini akan menjadi COVID ini akan menjadi endemi, ya ada yang mengatakan itu menjadi endemi, ya kalau pandemi itu artinya
berjalan. Ya, katakan endemi. Ada yang mengatakan, ini ahli kesehatan mengatakan akan menjadi endemi. Endemi itu kayak macam, ya kayak malaria lah. Sewaktu-waktu bisa datang. Ya, sewaktu-waktu. Maka jaga kesehatan. Ya. Ya, jadi itu ya. Apalagi tidak belajar maqasidus syar'iyyah. Ya, tidak belajar namanya bagaimana hifzuddin, bagaimana hifzul nafas, hifzul aql, ya, hifdzul nasab, hifdzul mal. Nah, itu ada maqasidnya, itu ada rumusnya di dalam kaidah-kaidah usul fikih. Ya, cuma kadang ya kita ini antara semangat keagamaan, semangat keagamaan itu dengan ilmunya tidak seimbang. Ya. Nah, misalnya katakan gini, itu dilarang sholat berjamaah, itu kurang mantap rasanya. Nah, itu kurang mantap itu hanya rasanya, perasaannya. Nah, padahal Nabi mengatakan orang yang biasa sholat berjamaah, ya, itu contohnya dicontohkan di masa Nabi itu orang terbiasa sholat berjamaah, kemudian ada kedaruratan. Di masa Nabi itu kedaruratannya hanya hujan deras, maka dia sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya itu karena dia adalah orang yang selalu sholat berjamaah, pahalanya sama dia kalau dia sholat berjamaah di rumah. Nah, kecuali kalau tidak pernah sholat berjamaah, nah itu beda. Tidak pernah sholat berjamaah, dia bilang saya sholat di rumah saja, sama pahalanya. Nah, itu bikin sendiri. Itu di masa Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada kedaruratan, ya bayangkan, ya ini kalau buka kajian kedaruratan, Bapak Ibu sekalian, ya kita ini ya mungkin tidak pernah di sini dan di Sentani. Ini kalau hujan deras, hujan sederas-derasnya, Bapak Ibu sekalian, sholat maghrib dan isya itu boleh dijamak, boleh dijamak, ya di desa-desa di kampung-kampung di Jawa itu biasa ya hujan deras terlalu deras itu langsung dijamak. Nah, nanti dibilang wah ini aliran mana lagi ini, nah, padahal tidak ngaji, ya. Bapak Ibu sekalian ya rahmati. Nah, inilah perlunya kita mengaji, ya, tahu tentang agama sehingga kita ini ya keterpaduan kita tentang keislaman. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, ini sudah berapa? Habis ya? Ya sedikit lagi, ya saya minta 5 menit lagi, 5 menit, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, ya, Bapak Ibu sekalian, kita di bulan Syawal ini setelah kita mengakhiri Ramadan, kita berhalal bihalal, mari kita jaga keutuhan pahala kita di bulan Ramadan. Jaga keutuhan pahala. Ya. Jangan sampai kita capek-capek di bulan Ramadan pahala kita hilang. Bagaimana caranya pahala kita supaya utuh? Pertama, hindari jangan berbuat musyrik. Ya, karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan perbuatan musyrik, maka terhapus seluruh amalan-amalan kebaikanmu. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian, kalau masih percaya paranormal, hati-hati. Ya, hilang motornya di Sentani, pergi di Arso sana tanya paranormal, kira-kira motor saya hilang di mana ya? Ada di mana ini? Nah, komat kamit sebut-sebut, itu dia percaya. Hadis lain mengatakan siapa yang percaya ahli nujum, tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Ya, bisa dia masuk dalam kategori musyrik. Ya, hati-hati. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana amalan kita ini supaya utuh Bapak Ibu sekalian, tidak hilang? Hindari perasaan ria dan sombong. Hindari perasaan ria dan sombong. Alim ulama mengatakan kalau malam ini kita berbuat dosa, kemudian di pagi hari kita menyesal dengan dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat, itu masih lebih baik daripada malam hari ini kita berbuat kebaikan, kemudian besok di pagi hari kita kemudian dengan riya dan sombong kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Ada ilustrasi dalam Al-Quran karena perasaan riya, seperti bersedekah. Ilustrasikan dalam Al-Quran itu tentang sedekah, bersedekah. Ya, sebutkan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, jangan engkau membatalkan
pahala-pahala sedekahmu itu bil manni, apalagi dengan cara-cara mengungkit-ungkit, bahkan mencaci orang yang kamu beri. Ya, bahaya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran seperti batu licin. Ya, seperti batu licin. Di atas batu licin itu ada debu. Ya, ada debu. Debu tadi ketika hujan deras datang, ya, hujan deras, disebutkan dalam Al-Quran, patarakahu solda. Ya, patarakahu solda. Tidak ada yang tersisa dari debu itu, yang tinggal hanya licinnya saja. Itu diibaratkan amal-amal kita tadi, debu itu hilang karena riya. Ya, mari kita jaga. Ya, tidak ada perasaan bangga-bangga dengan apa yang kita lakukan, dan apalagi kita cerita-cerita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dihindarkan dari. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana pahala kita supaya itu utuh? Jangan sampai Ramadan ini kita capek-capek kemudian hilang. Ya, jangan berbuat maksiat, dosa. Ada yang bangga, saya kan sudah puasa, saya sudah mengaji, saya sudah berzikir, saya sudah bersedekah di bulan Ramadan, pasti pahalanya banyak. Oh, tunggu dulu, jangan-jangan itu dosa yang dilakukan setiap saat, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Ya, kalau timbangannya berat, dia hidup bahagia. Kalau timbangannya ringan, ya masuk ke neraka hawiyah. Itu supaya kita jaga. Yang terakhir, mudah-mudahan pahala puasa kita ini utuh seutuh-utuhnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pahala kita ini hilang nanti pada hari kiamat. Ya, ini ada ilustrasi di dalam hadis Nabi. Nabi pernah menanyakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah siapakah itu orang yang bangkrut?" Ya, siapa itu orang bangkrut? Ya, kalau nyatakan bangkrut itu biasanya pengusaha ya. Pengusaha ya. Ya, kalau ditanya bangkrut, siapa itu yang bangkrut? Pengusaha. Para sahabat mengatakan, ya, al-muflisu fina ya Rasulullah, mala dirhamu lahu wala mata'. Yang kami ketahui, yang kami maksud orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya duit dirham dan tidak punya investasi, tidak punya harta. Rasulullah mengatakan, yang dimaksud orang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan pahala puasanya, orang yang datang dengan pahala solatnya, orang yang datang dengan pahala zakatnya, tetapi waqad syatama hadza wa kadzaba hadza wa daraba hadza, tapi dia telah melakukan mencaci sana sini. Ya, dia telah menuduh sana sini tanpa bukti. Ya, dia telah melakukan pembunuhan sana sini, dia telah melakukan pemukulan sana sini. Maka pada saat itu nanti pada hari kiamat, seluruh kebaikan-kebaikan orang itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diserahkan kepada orang yang dia sakiti. Kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, ya, habis lagi, tidak ada lagi apa-apa yang bisa diambil kebaikannya, maka berbalik. Seluruh kesalahan-kesalahan orang yang dia sakiti kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Kesalahan-kesalahannya diambil kemudian ditimpahkan kepada orang tadi. Akhir hadis itu mengatakan, "Paturihat alaihi summa turihat finnar." Dia akan dicampakkan, kemudian dia dicampakkan masuk ke dalam api neraka. Ya. Nah, kira-kira itu bagaimana caranya kita jaga keutuhan pahala kita. Ya, di jam saya persis jam 9. Ya, sudah terlalu lama ya. Ya, kekuatan orang itu 15 menit, 20 menit saja. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membuat kita semua dalam keadaan sehat. Ya, sehat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna fi ibadika sholihin. Allahumma arham sahib hadal hajati wal hadirin wa atil barakata li sahib al hajati wal hadirin wa akrimna ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana kullan minna lisanan shadiqan dzakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan sholihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa yaqinan shadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anzil alaina min barakatis sama' wa akhrij lana min khairatil ardi wa min kulli thimarina wa arzakina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.